Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdillah sayyidil arabul ajam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muharramin wal alim wa rabbiyai wa ustaz saya hormati sesepuh sesepuh takmir mushola nur kami hormati bapak-bapak, ibu, hadirul hadirat jamaah salat isya rahimakumullah. Monggo ngawas dalam hal ini kita wiwiti sangat katiwasan semua kitab juga berkait pada kita semua. Lihat Allah Taala, Bismillah Rasulullah Bismillah Quran Nabi Muhammad Sallam Syai'ulillah lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur alhamdulillah kula panjenengan pinaringan sehat dan selamat saged salat jamaah sesarengan lajeng lajengaken majelis ilmu tentang taman surga bebarengan dalu niki alhamdulillah. Moga-moga Pak kula kebenaran monggo. Malam ini tanggal haul kami kita bacakan bab yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u wassalasuna utaibat kaping 37 fi fadilati dzikral maut ing dalam mertelake fadilahe eling mati, membicarakan tentang keutamaan ingat mati. Fadilati dzikrul maut, keutamaan ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba tidak bisa diundur sekejap pun dan tidak bisa pula dimajukan, semakin mengalami mati. Jadi kita hidup ini memang untuk pasti akan mengalami mati, bisa akan mengalami kematian. Kalau nggak mau mati, nggak bisa hidup. Hidup adalah mati. Mati adalah berpisahnya jasmani ini dengan rohani. Pindahnya kehidupan di alam dunia ke alam kubur. Berpindah saja mati itu pasti akan dialami. Yang pertama, Rasulullah SAW, al-mautu jisrun yusolul habibah ilal habib. Kematian itu adalah jembatan yang menyambungkan seseorang dengan pecintanya, dengan kekasihnya, menyambungkan seseorang kekasih kepada kekasihnya. Mati kok malah menyambungkan kekasih dengan kasihnya? Iya tuh, pecinta sholawat misalkan akan bertemu dengan syafaat, ketemu sama mati nanti dengan syafaatnya. Kekasih Nabi bertemu dengan Nabi, kekasih Allah akan bertemu dengan Allah. Yang suka beramal soleh ketemu dengan amal solehnya. Kalau sudah mati ya ketemu dengan apa dikasihinya. Pecinta apa itu maksiat ya ketemu dengan hasil maksiatnya nanti. Hasil alam kubur, azabnya. Kekasih barang haram akan bertemu dengan akibatnya. Pecinta maksiat ketemu dengan azabnya nanti. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, al mautu arba'un. Mautul ulama, wa mautul ahliya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Fa mautul ulama
fiddin wa mautul aghniyai hasaratun wa mautul fuqara'i rahatun wa mautul maroi fitnatun. Al mautu arba'un, kematian itu ada 4 macam. Mautul ulama, kematian ulama. Wa mautul aghniyai, dan kematian orang kaya. Wa mautul fuqara, kematian orang fakir. Wa mautul umara, kematian pemimpin, pemimpin pemerintah. Wa mautul ulama'i sumamatun, kematian ulama itu akan menimbulkan kekacauan fiddin, dalam agama. Kematian ulama akan menimbulkan kekacauan dalam agama. Umat akan jadi kacau bila tanpa adanya ulama. Kacau dalam menjalankan syariat agama ini. Bingung, kok itu kok soalnya begitu, yang ini soalnya kok begini, kok beda-beda macam-macam. Katakan sopo ulama yang rano itu, bingung, kacau, terjadi kekacauan. Kacau dalam menjalankan syariat agama. Ulama itulah yang akan membimbing umat dalam syariat. Tanpa ulama memang dunia akan terasa gelap gulita tanpa ada yang membimbingnya. Wa mautul aghniyai hasaratun, dan kematian orang kaya itu akan menimbulkan penyesalan. Jangankan orang kaya, penyesalan. Kenapa orang kaya mati menyesal? Ya, orang kaya mati ya terjadi penyesalan karena tidak amanah dengan kekayaannya, tidak menepati zakatnya, tidak menepati sedekahnya. Ya seperti tadi saya sampaikan di masjid tadi, ya semua orang meninggal itu akan mengalami penyesalan. Yang suka amal soleh saja menyesal kenapa dulu tidak maksimal dalam beramal soleh. Kenapa gak yang dermawan pun menyesal kenapa aku dulu gak maksimal dalam kedermawanannya dalam bersedekah, berzakat. Apalagi yang fasik, yang suka berbuat dosa akan sangat menyesal di kematian. Orang kaya pun akan mengalami penyesalan. Wa mautul fuqara rahatun, kematian orang fakir, miskin itu akan menimbulkan ketenangan. Dia sudah tenang hidupnya di alam baka sana. Di dunia susah, bingung cari nafkah untuk keperluan hidup, untuk keperluan ibadah susah. Begitu meninggal, ya tenanglah di sana, menimbulkan ketenangan. Wa mautul umara fitnah, adapun kematian penguasa akan menimbulkan fitnah, terutama penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa yang suka memperkaya diri. Nah, ini yang sering dipesankan para tokoh-tokoh agama pada kita semuanya ini. Besok 24 Februari 2024 ini kita harus hati-hati memilih pemimpin, jangan sampai kita salah pilih, karena dampaknya di dunia paling tidak 5 tahun akan sengsara kalau yang memimpin kita orang yang tidak bertakwa, orang yang fasik, yang dolim, yang tidak adil, yang suka memperkaya diri. Paling tidak 5 tahun akan mengalami kesengsaraan itu. Belum di akhirat nanti pertanggungjawaban kita salah milih pemimpin yang tidak, apalagi yang tidak peduli pada Islam, yang meremehkan Islam, yang naudzubillah min dzalik. Hati-hati kita jangan sampai salah pilih nanti. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang keempat, inna auliya Allahi la yamutuna wa innama yantakiluna min darin ila darin ukhra. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak meninggal, mereka hanya pindah dari satu negeri ke negeri lainnya, pindah ke negeri dari satu negeri ke negeri lainnya. Bagaimana yang sering kita dengar ketika Ustaz Anas mau membacakan ayat itu loh, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan aku katakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati, enggak mati itu, enggak meninggal. Wah, malah taqulu, jangan aku katakan liman yuqtalu fi sabilillah, orang yang berjihad sabilillah itu mati, enggak mati. Bal ahya, mereka itu hidup.
tidak mati. Maka di hadis ini menampilkan sesungguhnya inna awliya Allahi la yamutuna, sesungguhnya para wali Allah itu tidak meninggal. Wa nama yang takiluna min darin ila darin ukhra, mereka itu hanya pindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Setiap negeri kan ada walinya, negeri manapun ada walinya yang tugasnya mendoakan, menjaga, melaporkan pada Allah kejadian-kejadian yang ada di daerah tersebut. Hanya saja manusia yang tidak tahu, yang bukan wali kan nggak tahu itu wali, yang tahu kan sesama wali. Kan nggak tahu ada yang wali majdzub, ada yang wali kutub, wali yang kita nggak tahu, kita yang mana wali, yang tahu ya para wali yang tahu sesama wali. Tiap negeri, tiap daerah ada walinya. Mereka yang bertugas menjaga, mendoakan, melaporkan pada Allah, memohonkan perlindungan pada kaum di negeri itu. Hanya kita tidak tahu. Nah, maksudnya wali itu pindah negeri ya, pindah juga kehidupan di dunia, pindah ke negeri akhirat, dari di dunia ke negeri akhirat, seperti yang pernah atau sering saya sampaikan. Wali Kendal itu yang ketahuan konangan sebagai wali terus minta pulang, ya Allah aku udah ketahuan, aku pengen pulang ya Allah, pengen balik, terus meninggal karena pengen pulang, ketahuan gara-gara ketahuan kalau dia yang wali. Ya waktu itu kan memang penampilannya karena wali majdzub, wali jadar itu penampilannya seperti orang gila, kayak wong edan, pakaiannya celana pendek ya dua lutut, kaos pendek ya, lengan ya tertutup ketiaknya tapi lengan pendek, kelihatannya ya kumut-kumut gitu. Tiap hari jalan-jalan keliling-keliling di daerah Kendal, keliling-keliling di Pegandon, keliling-keliling sampai ke Gemo, ke kecamatan lain, jalan-jalan gitu. Kalau malam pulangnya ke pasar Kendal, tidurnya di pasar Kendal. Nah, orang-orang menyangka itu orang gila, ternyata ketahuan dari Mbah Hamid Pasuruan bercerita pada santri Kendal yang datang ke sana. Mbah Hamid Pasuruan bilang, titip salam untuk sujud yang di pasar Kendal itu. Nah panggilannya kan sujud, panggilannya nama asli nggak tahu banyak sujud. Begitu salam disampaikan, dicari, lah merasa ketahuan manusia kewaliannya. Ya Allah, aku sudah ketahuan dari persembunyianku, aku ingin pulang saja. Pulang ya kembali ke negeri akhirat, tidak lagi di dunia. Maka Rasulullah na'imul mautu rahatul mu'min, sebaik-baik kematian adalah kenyamanan bagi orang mukmin. Orang nyaman, kalau kematian orang mukmin itu nyaman karena mendapat nikmat kubur, nyaman karena istirahat di alam kubur. Kenyamanan orang mukmin, orang yang beriman ini, mukmin yang menjaga ketakwaannya betul, sehingga di alam kubur sebagai istirahat, karena perjalanan di dunia menuju ke akhirat itu harus singgah dulu di alam barzah, dalam kubur. Ke akhiratnya nanti menunggu kiamat. Kalau di alam kubur dapat nikmat istirahat rasanya cepat banget, sehingga orang-orang yang mendapat nikmat kubur doanya, ya Allah kapan kiamat, buat segera kiamat ya Allah, aku selalu masuk surga. Doa orang yang mendapat nikmat kubur di jalan kubur. Doa orang yang dapat siksa kubur, ya Allah aku pengen pulang kembali ke dunia, hidupkan lagi ke dunia, aku pengen taubat, pengen beramal soleh, pengen bersedekah. Kalau orang yang mendapat siksa kubur tidak, doanya mereka di dalam kubur berdoa mohon pada Allah, macam-macam itu doanya. Bapak Rasulullah, hadis yang kelima ini, mautul ulama dzulmatun fiddin, kematian ulama adalah kegelapan dalam agama, karena ulama sebagai obor, sebagai penerang kehilang, jadi kehidupan beragama jadi terasa gelap lah. Nah, kalau misalkan lampu bangju di dekat ada itu mati, kemudian lampu bangju di dekat patung Buddha juga mati, biasanya malah semrawut, terjadi kekacauan, kacau di sana. Apalagi matinya di saat badal asar sampai maghrib mati lampu, kacau sekali itu. Itu sangat membantu dengan adanya lampu bangju di daerah, misalnya antar sukun sampai ngeserep gitu. Kalau matilah kacau banget sekali. Ini sangat penting untuk obor kehidupan, jangan sampai padam lah. Kalau padam timbul lagi, muncul lagi yang baru yang tidak menyesatkan. Maka Nabi SAW
idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa misalasin sedekatin jariyatin atau ilmu yang terhobi awalnya seringnya diolah ini karena sering dibaca, sering ada populer sekali di sini, maka jadinya sampai paham semuanya apa. Jika anak Adam itu mati, manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali yang tidak putus ngalir ke pahalanya adalah ilamin salase, kecuali 3 perkara: sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Aku nggak bisa sodakoh dengan uang kok, aku bisanya sodakoh dengan tenaga. Ya sudah, tenaganya disedekahkan. Terus ada itu tetangga saya di sana, tetangga mertua saya, karena pengen sedekah tidak pakai harta tapi tenaga, hampir tiap hari nyapu di masjid dan ngepel masjid tanpa bayaran, tidak dibayar. Menyediakan tenaganya jadi makmum masjid, jadi tanpa dibayar karena ingin bersedekah terus tiap hari sedekah. Itu di salah satu tenaga mertua saya yang suaminya seorang TNI, yang istrinya ibu rumah tangga, tapi dua-duanya sama sergapnya rajin sedekah pakai tenaga itu. Kalau Jumat pagi sudah digulung-gulung karpetnya, dipel masjidnya, kemudian dibersihkan, itu sedekah tenaga. Ya, ini sedekah tidak harus dengan harta, kemampuannya dengan ilmu, sedekah ilmu lah, berbagi ilmu, terus sedekahnya pakai ilmu, punyanya apa, nasihat, sedekah nasihat, terus sedekah nasihat. Yang dititip Allah banyak harta, sedekah dengan harta, terus karena itu yang akan tidak henti-hentinya pahalanya ngalir terus kalau jariyah dilakukannya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Kelak dari kiamat, ketika di pada mahsyar juga manusia tidak akan beranjak dari tempat hisabnya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, diantaranya adalah tentang ilmu yang kau pelajari, berapa yang kau manfaatkan, yang kau amalkan. Jangan-jangan belajar 10 ilmu, yang diamalkan cuma 1, yang dimanfaatkan cuma 1, yang 9 mubadir, nggak dipakai apa-apa. Nanti dipertanggungjawabkan juga nanti di padang mahsyar, yaumul hisab, nanti ditanyakan tentang ilmu, ditanyakan tentang umurnya, ditanyakan pula tentang harta, yang terakhir tentang hartanya, dipertanggungjawabkan sana. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Sungguh beruntung bagi bapak ibu yang punya anak soleh yang mau mendoakan, anak soleh yang mau mendoakan pada orang tuanya, mendoakan ketika orang tua masih hidup selalu didoakan, ketika sudah meninggal tetap dikirim doa, didoakan terus, juga dikirim kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Quran untuk pahalanya diserahkan, disampaikan oleh Allah kepada ahli kubur ketika meninggal. Beruntunglah orang tua yang punya anak-anak yang solih dan solihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-7, ulquru hadimal ladzati, qalu ya Rasulullah wa ma hadimul ladzati, qala al mautu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah penghancur kenikmatan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tuh penghancur kenikmatan itu? Kok ada penghancur kenikmatan? Rasulullah menjawab, al-maut diulang 3 kali. Penghancur kenikmatan adalah mati. Diulang Rasulullah 3 kali. Mati itu menghancurkan kenikmatan hawa nafsu hilang. Yang sekarang menikmati syahwatnya hilang, ada mati, dia sudah mati. Kenikmatan hati atau jiwa hilang, ada mati. Nikmat biasanya menikmat banyak kalau ibadah, rasanya nikmat banyak kalau ada terus. Ada yang merasa nikmat banyak kalau bisa puasa, ada yang merasa nikmat banyak kalau sholat dan zikir, ada yang nikmat banget kalau bisa sholawatan, ada yang merasa nikmat banget ketika bisa berbagi. Begitu mati hancur semua kenikmatan itu. Hancurnya kenikmatan, penghancurnya adalah mati, hilang segala nikmat karena mati. Maka Nabi SAW, kun
fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa adalafaka min ahlil qubur. Nabi SAW bersabda, jadikanlah dirimu di dunia ini seakan-akan sebagai seorang musafir atau pengembara, pelancong, turis, atau orang yang lewat begitu aja. Dan anggap dirimu termasuk penghuni kubur. Di dunia ini mau lewat tok, mampir sedang touring lah, sedang jadi turis, sedang melancong di dunia ini. Kalau ingat begituan, dirimu itu penghuni kubur. Di dunia itu hanya mampir dunia ini. Bahkan perutmu itu loh, isinya juga seperti kuburan. Perutnya jadi kuburan ayam mati, kuburan sapi mati, kuburan wedus mati. Kan udah mati semua, nggak ada yang makan kambing hidup, yang makan sapi hidup nggak ada tuh. Udah mati dikubur di perut. Ada kambing mati, kubur di perut. Ayam mati kubur di perut. Malah seringkali ayam mati kubur di perut. Kayak kuburan sapi, kuburan kambing, kuburan ayam, kuburan bebek, macam-macam lah. Jadi rumah tinggalmu itu adalah kuburan. Dunia itu hanya sebagai perantau, sedang merantau ini. Nanti pulangnya ke kuburan sih, mampir kuburan sih. Kalau ingat bahwa tempat tinggal itu kuburan, di dunia ini hanya merantau, hanya mampir saja sebagai pengembara, maka tidak akan bermacam-macam di dunia, tidak akan banyak melakukan maksiat, dosa. Kalau merasa di dunia ini akan hidup berselamanya, tidak akan mengalami mati, tidak akan mengalami kubur, dipuas-puaskan di dunia dipol-pol kayak segala maksiat dilakukan, maksiat apapun dilakukan, dipuas-puaskan hawa nafsunya, karena tidak merasa bahwa dirinya akan mati, akan masuk ke alam kubur, akan menuju ke akhirat. Anggapannya itu hanya di dunia ini saja, selesai di dunia, habis urusan. Seperti orang-orang yang tidak beragama begitu. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza matal alimu bakat alaihi ahlus samawat wal ard sab'ina yauma man lam yahzan li mautil alim fa huwa munafiqun. Hadis yang ke-9, Rasulullah SAW bersabda, ketika orang alim meninggal dunia, wafat dunia, maka menangislah penduduk langit dan penduduk bumi selama 70 hari. Menangis penduduk langit dan penduduk bumi kalau ada ulama meninggal dunia. Barang siapa tidak merasa sedih dengan meninggalnya ulama, maka Rasulullah menyebut sampai 3 kali. Terus menyebutkan itu orang munafik. Diulang 3 kali munafik. Oh, ada ulama wafat, ada tokoh ulama meninggal dunia enggak ikut sedih, munafik itu. Rasulullah mengumumnya 3 kali, tidak hanya sekali sebenarnya munafik. Berarti keras banget. Ditinggal wafat, tinggal mati, ada tokoh ulama meninggal wafat, kok tidak ikut bersedih. Biasa-biasa aja kali, senang-senang baik. Jadi termasuk di golongan munafik Rasulullah. Nah, kalau orang mukmin akan sangat sedih jika ada Kiaiku wafat, sedih, akasia lahir ke sana. Terus nanti akan memimpin saya siapa, akan menjadi pengarah, pembimbing bagi saya siapa ini. Jangan sampai aku dipimpin oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Begitulah doa kita. Bapak yang salam, hadis yang terakhir nih, yang terakhir. Idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddama wa yaqulun nasu ma khalafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang meninggal, idza matal mayyit, berkatalah para malaikat, taqulul malaikat, ma qaddama wa yaqulun nas. Malaikat berkata tentang apa yang telah dilakukannya, dan berkatalah manusia tentang apa yang ditinggalkannya. Kalau yang ditinggalkan itu harta benda, kekayaan, maka harta benda itu yang selalu nampak di pelupuk mata si mayat.
malaikat menunjukkan amal perbuatan baik dan pahalanya, serta menunjukkan perbuatan buruk serta siksa pada orang yang menjelang ajal dalam keadaan sakit, ajal mau tiba, malaikat mau sudah mau menjemput, sudah datang, malaikat tampakkan pahala ataupun anugerah yang akan menimpa dan akibat perbuatannya itu. Jadi, mudah-mudahan kita semuanya agar semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga kita bisa selalu takwa pada Allah SWT, mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya agar kita, Masya Allah, saat malaikat mau menjemput kita bisa meraih husnul khotimah. Demikian 10 hadis yang ada dalam bab 37 ini sudah dibaca. Bila ada sesuatu yang ingin ditambahkan, dipersilakan nanti setelah kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.